Halo semuanya, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kelihatannya sepele tapi dalam banget maknanya. Kita akan ngobrolin soal hadiah paling berharga yang bisa kita kasih ke orang lain, yaitu waktu kita. Nah, sebelum kita lanjut, coba deh saya mau nanya, menurut kalian hadiah apa sih yang paling berharga? Mungkin langsung kepikiran uang atau barang-barang mewah. Coba simpan dulu jawabannya ya, nanti kita lihat apa cerita singkat ini bisa mengubah cara pandang kita. Cerita kita ini dimulai di hari yang biasa aja. Sering banget kan pelajaran hidup itu datangnya dari momen-momen yang nggak kita duga. Semuanya berawal dari apa yang terjadi saat kita berhenti sejenak dari kesibukan dan, benar-benar melihat apa yang ada di sekitar kita. Oke, jadi coba bayangin ya, ada seorang pria lagi dalam perjalanan, terus dia mampir ke rumah seorang petani. Awalnya sih biasa aja, tapi dia nggak sadar kalau sebentar lagi dia akan melihat sesuatu yang bakal nempel terus di pikirannya. Di dalam rumah itu, perhatiannya langsung tersedot ke interaksi antara seorang ibu dan anak laki-lakinya yang masih kecil, umurnya sekitar 4 tahun. Cara si ibu memperlakukan anaknya itu, penuh kelembutan dan kesabaran yang, pokoknya beda banget. Dan disinilah inti ceritanya. Sebuah momen yang kalau kita lihat sekilas mungkin cuma gangguan biasa. Tapi ternyata momen itu diubah jadi sebuah kesempatan yang jauh lebih berarti. Jadi gini, si ibu ini lagi sibuk di dapur, cuci piring, pekerjaan rumah tangga yang kita semua tahu lah ya. Tiba-tiba anaknya yang baru berumur 4 tahun nyamperin sambil bawa majalah. Matanya itu loh penuh rasa penasaran. Terus dia nanya, "Ibu, ini orang lagi ngapain sih?" Gitu. Terus apa yang si ibu lakukan? Nah, ini dia yang luar biasa. Dia nggak ngomel, nggak nyuekin. Dia langsung ngeringin tangannya, mangku anaknya, dan selama 10 menit penuh, 10 menit, dia kasih seluruh perhatiannya buat jawab semua pertanyaan si kecil dengan sabar. Pria yang lagi berkunjung tadi ngelihatin itu semua, dan dia, ya ampun, dia kagum banget. Reaksi si ibu ini bener-bener beda dari yang biasa dia lihat. Dia jadi penasaran, dan akhirnya nggak bisa nahan diri buat nanya. Jadi si pria ini bilang, biasanya kan kalau ibu-ibu lagi sibuk terus diganggu, mereka nggak mau. Mungkin anaknya disuruh nanya ke bapaknya atau malah dimarahin. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Buat ibu yang satu ini, momen itu bukan gangguan, tapi momen yang sangat penting. Dan dari sini kita sampai ke pelajaran utama dari seluruh cerita ini. Jawaban si ibu itu sederhana, tapi dalam banget. Dengerin baik-baik ya kata-katanya. Pekerjaan ini bisa saya lakukan seumur hidup saya, katanya. Tapi momen anak saya datang ke saya dengan pertanyaan itu mungkin tidak akan pernah datang lagi. Wow, intinya jelas banget kan? Piring kotor itu bisa nunggu, tapi momen untuk terkoneksi sama anaknya, itu nggak bisa. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal ngejawab pertanyaan kan? Ini adalah cara si ibu menanamkan fondasi kepercayaan dan rasa berharga di diri anaknya. Sesuatu yang akan dia bawa seumur hidupnya. Seakan-akan si ibu bilang, kamu itu penting, dan ibu akan selalu punya waktu buat kamu. Keren banget ya ceritanya. Nah sekarang, gimana kalau kita coba bawa pesan sederhana dari cerita ini ke kehidupan kita sehari-hari? Pelajaran tadi sebenarnya bisa kita pecah jadi 3 langkah praktis ini. 1. Tunjukkan cinta kalian. Jangan cuma diasumsi orang tahu kita sayang sama mereka. 2. Sadar dan sengaja prioritaskan waktu buat orang-orang terdekat. Dan yang ketiga, ini penting banget. Pas lagi sama mereka, ya kasih perhatian penuh. Jangan cuma sisa-sisa perhatian kita doang. Ini nih, kenyataan yang kadang pahit. Di tengah kesibukan kita, gampang banget kita ngeremehin momen-momen kecil kayak gini. Momen-momen yang sebenarnya ngebangun hubungan yang kuat. Kita sering lupa, orang-orang yang kita abaikan demi kesibukan ini, justru mereka lah yang bakal ada buat kita seumur hidup. Jadi saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Pekerjaan itu akan selalu ada, to-do list nggak akan pernah habis. Tapi momen-momen kecil untuk terkoneksi, itu tuh berharga banget dan nggak bisa diulang. Jadi, siapa orang yang akan kamu berikan hadiah waktumu hari ini?